Perkenalkan, saya Muhammad Tutu dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Saya selaku penyuluh di sini bertugas untuk menyampaikan materi penyuluhan tentang pembuatan filter sederhana dan tandon untuk menjaga kualitas air budidaya lele di Desa Mayanglor, Jepara. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang pembuatan filter sederhana dan tandon. Yang pertama, latar belakang. Di sini kualitas air menjadi salah satu faktor penting dalam budidaya ikan lele. Kemudian pengolahan air sangat diperlukan agar kualitas air sesuai dan terjaga dalam kegiatan budidaya. Yang ketiga, filter dan tandon menjadi salah satu alat bantu dalam menjaga kualitas air. Selanjutnya, terdapat beberapa prosedur dalam pembuatan filter sederhana itu sendiri. Yang pertama, tentukan jenis filter yang akan dibuat. Kedua, pemilihan bahan-bahan yang akan digunakan dalam filter mekanik. Ketiga, proses penyusunan filter. Keempat, aplikasikan filter tersebut. Dan yang terakhir adalah evaluasi hasil kerja dari filter sederhana tersebut. Selanjutnya, penentuan jenis filter. Secara umum, filter dibagi menjadi dua, yaitu filter mekanik dan biologis. Pada beberapa kolam, untuk mendapatkan hasil yang optimal dengan menggunakan filter mekanik karena air yang didapatkan lebih jernih. Untuk bahan dan alat yang digunakan yaitu dakron, biobol, gergaji, water pump, pipa, keranjang, dan jaring. Untuk proses penyusunan filter, pertama, potong pipa sesuai ketinggian kolam. Selanjutnya, jaring dipasang mengelilingi ember atau keranjang, kemudian pasang pipa pada lubang water pump untuk jalur keluarnya air, kemudian pasang water pump dalam ember dan masukkan biobol. Selanjutnya, masukkan foam pada filter untuk menyaring partikel yang lebih kecil. Yang terakhir, pasang selang aerator pada water pump bagian samping untuk meningkatkan oksigen terlalu dalam kolam. Untuk aplikasian filter sederhana dapat diaplikasikan di kolam budidaya lele dengan membutuhkan jumlah 1 buah filter dan diletakkan pada pinggir kolam budidaya yang akan bekerja untuk menyaring air agar lebih baik dan bersih. Yang kedua yaitu ada pembuatan tandon. Hal ini bertujuan untuk menampung air yang akan digunakan ke dalam wadah budidaya ikan lele. Berikut adalah contoh kolam tandon yang terbuat dari terpal. Untuk alat dan bahan yang digunakan pembuatan tandon yaitu palu, paku, terpal, dan bambu. Dan juga ada pipa dan lem.
Untuk proses pembuatan tandon, yang pertama, buatlah kerangka kolam tandon, potong bambu ukuran 2 dan 4 meter, dan atur jarak perapatannya. Jangan lupa raut halus bambu agar tidak terjadi kebocoran pada kolam. Kemudian buat pagar, bagian yang halus letakkan pada bagian dalam dan bagian yang rapat letakkan pada bagian bawah. Pagar ini bisa dipasang menggunakan patok-patok bambu dengan cara dipaku. Kemudian yang ketiga, buat saluran pipa untuk pembuangan air tandon jika sudah kotor. Kemudian selanjutnya, tandai bagian terpal yang akan dibuat tempat pipa pembuangan. Masukkan salah satu ujung pipa ke dalam terpal. Pastikan ujung yang satu lagi berada di bawah terpal menghadap ke arah pipa saluran yang akan dibuang. Kemudian ikat terpal dan pipa, pasang lem pipa untuk memperkuat pipa dengan terpal serta sambungan pipa. Kemudian yang terakhir, sertakan pipa kontrol tinggi air untuk melihat ketinggian air pada kolam tandon. Kemudian ini adalah proses pemasangan terpal pada kolam tandon. Sekian dari saya untuk pemaparan materi ini. Terima kasih. Yang selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya mengenai hal tersebut? Saya ingin bertanya, Mas. Perkenalkan, nama saya Melania Putri. Di sini saya ingin bertanya, mengapa kualitas air menjadi faktor terpenting dalam kegiatan budidaya lele? Bukannya lele itu mudah untuk dibudidayakan dan tidak perlu ganti air, ya? Terima kasih. Jadi saya akan langsung menjawab pertanyaannya. Kualitas air menjadi faktor terpenting dalam kegiatan budidaya, terutama budidaya lele, karena akan berpengaruh terhadap proses kegiatan budidaya itu sendiri, seperti laju pertumbuhan dari ikan lele tersebut. Apakah sudah terjawab? Baik, Mas, sudah terjawab. Terima kasih. Baik. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya Mas izin bertanya. Perkenalkan saya Caca Mas, saya izin bertanya. Tadi kan Mas Kuku berbicara bahwa kualitas air sangat penting untuk kegiatan budidaya lele. Nah, kualitas air yang bagus untuk kegiatan budidaya lele itu yang bagaimana ya Mas? Terima kasih. Ya, baik, saya akan jawab. Untuk budidaya lele itu kualitas air yang digunakan atau baik yaitu suhu sekitar 24-30 derajat. Kemudian DO atau oksigen terlarut sekitar 3 mg per liter, dan pH air dalam kolam yaitu 6,5 sampai 8,5. Karena pH tersebut adalah pH yang termasuk normal. Itu bisa saya jawab. Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih sudah terjawab dengan jelas kok. Ya, saya akan buka pertanyaan lagi. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, Mas. Perkenalkan, nama saya Nisha. Tadi Mas Kuku berbicara tentang filter itu sendiri.
Mengapa kolam budidaya lele sangat membutuhkan filter? Terima kasih. Eh, Mengapa filter itu penting untuk budidaya? Karena kolam budidaya itu sangat membutuhkan kualitas air yang baik dan juga bersih. Kemudian filter itu memiliki fungsi untuk menyaring kotoran yang masuk ke dalam kolam budidaya sehingga akan menjaga kualitas air tersebut tetap baik dan terjaga gitu. Apakah sudah terjawab? Terima kasih jawabannya sudah terjawab, Mas. Ya, sama. Selanjutnya saya akan membuka 3 pertanyaan terakhir. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Oh iya Mas, saya mau bertanya Mas. Saya mau bertanya. Tadi kan Mas Hugo menjelaskan bahwa ada dua filter, mekanik dan biologis. Nah, kalau untuk filter biologisnya itu seperti apa ya Mas kira-kira? Itu Mas. Ya, baik. Akan saya jawab. Untuk filter biologis atau biomedia adalah benda yang menjadi rumah koloni bakteri yang menguntungkan, yaitu yang mampu mengurai nitrit menjadi nitrat. Filter biologis biasanya memiliki pori-pori atau bahan kerikil seperti keramik, silinder, bola plastik, atau bahkan berbentuk lempengan-lempengan. Itu. Apakah sudah terjawab? Oh iya, baik Mas. Terima kasih. Kemudian ada yang ingin bertanya kembali, saya persilahkan. Saya Mas, Silakan. selamat malam. Saya Venezia, saya izin bertanya. Dalam pemaparan tadi dijelaskan bahwa terdapat peralatan untuk filter mekanik yaitu biobol. Fungsi dari biobol itu sendiri apa ya Mas? Terima kasih. Untuk fungsi biobol itu sendiri sebagai penyaring, kemudian menjadi media atau tempat hidupnya mikroorganisme atau bakteri. Dan bakteri dalam hal ini adalah bakteri yang menguntungkan untuk mengurai air berbahaya menjadi air yang aman bagi ikan. Itu. Apakah sudah jelas? Sudah Mas, terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir, apakah ada yang ingin bertanya? Saya izin bertanya, Mas. Perkenalkan, nama saya Aina Lutfiah. Saya izin bertanya. Dalam pemaparan tadi dicontohkan bahwa satu kolam terdiri dari satu filter saja. Apakah boleh dalam satu kolam terdiri dari 2 atau lebih filter, Mas? Terima kasih. Untuk masalah jumlah filter dalam kolam itu sebenarnya sesuai kebutuhan. Jika kolamnya berukuran cukup besar atau cukup luas, biasanya menggunakan 2 filter atau lebih, agar kualitas air tersebut tetap baik dan sesuai dengan parameter-parameter yang diinginkan atau diterapkan, seperti itu. Apakah sudah terjawab jelas? Iya, terima kasih. Ya, semua pertanyaan sudah saya jawab. Baik, karena terbatasnya waktu, saya cukupkan untuk pemaparan materi penyuluhan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.
Selamat pagi, Mas. Terima kasih. Selamat pagi, Mas. Terima kasih. Selamat pagi, Mas. Terima kasih.